Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita akan membahas bab 11 ya, bab pertama yang akan dibahas di sini. Bab 11 ini itu rata-rata mempelajari yang paling pentingnya itu hafalan dulu ya. Yang pertama akan mempelajari tentang kazoe kata ya, atau cara menghitung ya, mulai dari menghitung satuan orang gitu ya, karena di Jepang itu menghitung ada banyak ya, bermacam-macam. Maksudnya tidak hanya satu hitungannya, misalkan satu orang, dua orang, satu unit, dua unit itu harus dihafal ya. Jadi di bab 11 ini bisa dilihat saja ya, nanti saya tempelkan filenya. Itu kalian minimal harus menghafalkan sampai 10 dulu aja. Di sana kalau tidak salah itu ada buat barang, ada buat orang, ada buat hewan, ada buat si benda yang silinder itu kayak tabung ya, minasang. Kemudian ada yang untuk benda yang tipis, ada yang untuk buku dan sebagainya. Itu kosakatanya tidak mau, dan ya mau bagaimana lagi ya, itu harus dihafal. Ya sih, kosakatanya itu harus dihafal. Ada itu mah tidak bisa digimana-gimanakan lagi. Hai, untuk bunpo-nya ya, misalkan kita pakai salah satu ya, salah satu cara hitung saja, misalkan oka, untuk contoh kalimatnya ya, oka sang wa yotsu ringo o kaimasu. Jadi si kata bilangan langsung dengan meishinya ya, atau kata bendanya. Yotsu ringo. Ringo di sini apel ya. Yotsu minggo okaimasu. Artinya ibu membeli 4 buah apel. Jadi ketika ingin menyebutkan si jumlah barangnya itu sebelum barangnya ya. 4 buah apel. Hai. Untuk selebihnya ya kurang lebih kalimatnya seperti ini ya. Dan untuk si kosakatanya itu silahkan tolong dihafal saja ya. Kita langsung menuju ke bungkai berikutnya. Di sini ada kikang ni nani nani kai nani nani doshi. Nah, di sini itu adalah bungkai untuk menceritakan frekuensi kegiatan dalam suatu jangka waktu tertentu ya. Frekuensi itu berapa kali kegiatan dosi ya, dosi itu kata kerja, kegiatan dilakukan dalam satu jangka waktu kikang ya. Bedakan jangka waktu dengan waktu. Kalau jangka waktu itu 1 hari, 2 hari, 1 jam. Kalau waktu itu jam 1, jam 2, jam 3. Jadi bedakan 1 jam dengan jam 1 ya. Misalkan gini, saya mandi jam 7. Gak bisa saya mandi 7 jam. Ya, itu bedanya. Jadi kikang itu 7 jam. Ya. Nah, di sini kikangnya silahkan dilihat kotoba-kotoba untuk periode waktunya. Itu ada untuk 1 hari, 2 hari itu hampir sama dengan tanggal ya, hampir sama. Misalkan ichinichi itu 1 hari, 2 hari. Bedanya di ichinichi sama tsuitachi aja dengan tanggal ya. Kemudian 1 minggu, 2 minggu ya. Nah, untuk contoh kalimatnya itu misalkan kikang nih ya, jangka waktunya dulu. Misalkan ishukan ni nikai. Nikai ininya kali ya, sudah belajar di sini tadi kan, ada kali sama dengan tangga kalau nikai sakao shimasu. Sakao shimasu. Hai. Artinya dalam 1 minggu saya sepak bola 2 kali. Atau saya bermain sepak bola 2 kali
dalam seminggu. Boleh yang atas, boleh yang bawah di artinya. Watashi wa ishukan ni nikai, 2 kali. Ya. Sakka o shimasu. Ya. Misalkan contoh yang lain. Watashi wa ichi nichi ni 3 回 tabemasu. Ya. Saya makan 3 kali dalam 1 hari. Ya. Itu untuk bungke yang kedua. Kemudian untuk bungke yang ketiga itu dake. Dake itu hanya, artinya hanya. Tidak ada yang spesifik dari bungke ini. Misalkan biasanya bisa digabung dengan ini ya. Watashi wa digabung dengan yang bilangan tadi, si pola kalimatnya. Hitotsu dake ringo o tabemasu. Misalkan ya. Artinya saya hanya makan 1 buah apel. Ya, jadi hitotsu dake ringo o tabemasu. Setelah si kata bilangannya, sebelum kata bendanya ditambah dake. Ya. Ini juga sama yang kika, misalkan watashi wa ichinichi dake yasumimasu. Saya libur hanya 1 hari, misalkan ya. Nah, jadi sebelum meisinya itu ditambahkan dake setelah bilangan ini, entah itu kikang atau yang kazue kata. Ya, itu untuk dake. Yang terakhir ada karamade ya. Nani kara, nani nabe, kakarimasu. Biasanya ini untuk dari sampai ya. Untuk jarak misalkan ya. Watashi wa Sumedang kara Sumedang kara Jakarta made kurumade 3 jikan kakarimasu. Ya. Nah, di sini yang pertama itu kara dari Sumedang, saya dari Sumedang sampai Jakarta dengan mobil. Kakarimasnya itu memerlukan. Jadi setelah madenya itu di sini ada kikang ya. Jangka waktu. Sangjikang, ini kikangnya ya. Sangjikang kakarimasu, memerlukan berapa waktu ya. Jadi ini artinya saya dari Sumedang sampai Jakarta memerlukan waktu 3 jam dengan mobil atau pakai mobil ya. Hai, itu mungkin ya. Jadi untuk latihannya silahkan coba buat kalimat ya dari kazue kata, kikang, dan dake juga karamade. Nah, itu saja mungkin untuk bab 11. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.